Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 Vicky Muamalah, jurusan Manajemen Bisnis UIN Raden Intan Lampung, yang beranggotakan 1. Dimas Agi Kurniawan dengan NPM 17510400151. 2. Muhammad Diki Zulkarnain dengan NPM 19510400124. 3. Siti Rohimah dengan NPM 19510400180. Di sini kami akan menyampaikan tentang materi yang berjudul Teori Akad dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Siti Rohimah dengan NPM 19510400180 akan menjelaskan tentang definisi akad, takarub, dan iltizam. Yang pertama, definisi akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang berarti ikatan dan tali. Istilah tersebut mencangkup arti ikatan. Adapun pengertian akad secara syar'i adalah hubungan ijab dan qabul dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat dan memiliki pengaruh langsung. Yang kedua, taharruf. Taharruf ialah setiap yang keluar dari seseorang yang sudah mumayyiz dan dengan kehendak sendiri dan dengannya syara menetapkan beberapa konsekuensi baik berupa ucapan atau yang setingkat dengan ucapan berupa aksi atau isyarat. Taharruf terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama taharruf fi'li dan taharruf qauli. Taharruf fi'li adalah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya selain lidah. Sedangkan taharruf qauli adalah taharruf yang keluar dari lidah manusia. Taharruf qauli di sini terbagi menjadi dua, yaitu akdi dan bukan akdi. Taharruf akdi yaitu suatu yang keluar dari dua ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian. Sedangkan taharruf bukan akdi ada dua, yaitu yang pertama merupakan pernyataan pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak seperti wakaf, talak, dan memerdekakan. Yang kedua, tidak menyatakan suatu kehendak tetapi dia mewujudkan tuntunan-tuntunan hak, misalnya gugatan, ikrar, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu iltizam. Iltizam adalah suatu taharruf, yaitu perbuatan yang mengandung keinginan untuk melahirkan satu hak atau mengakhiri satu hak atau juga menggugurkannya, baik datang dari satu pihak seperti wakaf, talak yang tidak ada nilai hartanya. Selanjutnya yaitu rukun dan substansi akad. Yang pertama, rukun akad. Yang pertama, aqaid, orang yang berakad atau bersepakat. 2. Ma'qud alai, yaitu benda-benda yang diakadkan. Ketiga, maudu al-aqad, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dan yang keempat, sigat al-aqad, yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya, substansi akad. Substansi akad diartikan sebagai maksud pokok atau tujuan yang ingin dicapai dengan adanya akad yang dilakukan. Substansi akad akan berbeda untuk masing-masing akad. Untuk akad jual beli, substansi akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Sedangkan ijarah yaitu sewa menyewa, tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah atau sewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jelaskan bagian C dan D. Syarat-syarat akad dan implikasi hukumnya. 1. Syarat-syarat akad. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam bentuk akad. Sebagai syarat-syarat tersebut ialah ahliyatul aqidaini, hukum belah pihak cakap berbuat, qabliyatul mahalil akdi lil muhhiya, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya, al-wilyatul syari'i fi mahdu il akdi, akad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang memiliki hak melakukan dan melaksanakan walaupun dia bukan si akid sendiri. Allah yaqul akdu maudu'uhu mabnun an binasyihin syari'i, janganlah akad itu akad yang dilarang syara seperti ba'i mulasyabah, ba'i nuzabah yang banyak diperkara dalam kitab-kitab hadis. Qaunul akdi mufidan, akad itu memberi manfaat. 2. Implikasi akad. Menurut ulama fikih, setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapai sasaran yang ingin dicapai sejak semula. Artinya setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan akad memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkan, seperti pemindahan kepemilikan dalam akad jual beli, pemilikan manfaat bagi penyewa dalam akad ijarah,
sewa, hak untuk menahan dalam akad, rah, dan lain. D. Kehendak berakad hal-hal yang merusak akad. Kehendak iradah yang merupakan awal dari lahirnya ijab dan kabul. Kehendak ini dibedakan menjadi kehendak batiniah yang merupakan niat untuk melakukan sesuatu, kehendak jariyah yang berarti mengungkapkan lahir dan menggambarkan kehendak batin seseorang. Jika akad hanya dilakukan dengan kehendak zahir saja dapat disertai kehendak batin, maka akad tersebut nihil, tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali. Ada beberapa jenis dan kondisi akad yang nihil, yaitu akad yang dinyatakan dalam kondisi mabuk, gila, tidur, dan dilakukan oleh seseorang anak yang belum mumayyiz. Pertanyaan akad tidak dapat dipahami maknanya. Pertanyaan akad tujuan mengajarkan dan contoh. Pertanyaan akad dengan maksud gurauan. Selain bersifat dan tidak memiliki akibat hukum, akad dapat merusak, dan catatan apapun ada hal yang merusak akad adalah ikrah, paksaan, yaitu memaksa orang lain untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu melalui tekanan dan ancaman. Galat, kesalahan yang dilakukan galat di sini adalah galat pada objek akad, yang ini sesuatu kesalahan di mana terjadinya ketidaksesuaian materi atau sifat dari objek dikehendaki oleh pihak melakukan akad. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Agi Kurniawan akan menjelaskan tentang pembagian jenis-jenis akad. Akad dibagi menjadi beberapa macam dan setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. 1. Berdasarkan ketentuan syara, yakni A. Akad sahih adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara. B. Akad tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. C. Akad fasid adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi dilarang syara, seperti menjual barang yang tidak diketahui sehingga akan menimbulkan percekcokan. 2. Berdasarkan penamaannya. A. Akad yang dinamai syara, seperti jual beli, hibah, gadai, dan lain sebagainya. B. Akad yang belum dinamai syara, tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman. 3. Berdasarkan maksud dan tujuan akad, yaitu A. Kepemilikan, menghilangkan kepemilikan. Kemutlakan, yaitu seseorang yang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya. Lalu perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas seperti orang gila. Dan yang terakhir penjagaan. Dan yang keempat berdasarkan zatnya. A. Benda yang berwujud, al-ain. B. Benda yang tidak berwujud, qorib al-ain. F. Berakhirnya akad. Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut. A. Berakhir masa berlaku akad itu jika akad itu memiliki tenggang waktu. B. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu tidak mengikat. E. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila 1. Ketika akadnya rusak. 2. Adanya khiyar. 3. Pembatalan akad tidak mungkin melaksanakan akad. 4. Masa akad berakhir. 5. Salah satu pihak meninggal dunia. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.